Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sihindi Falina Anggelia Putri dengan NIM 22221174, lokal 1A Kebidanan, dengan mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Bapak Hidayatul Fajri. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang contoh Pancasila sebagai sumber etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada etika. Etika secara umum aturan, norma kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Dan yang kedua, etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila, namun juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Yang pertama, pada sila pertama. Sila pertama ini dilambangkan dengan bintang 5 sudut, di mana bintang tunggal dalam lambang ini diartikan sebagai cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan yang hanya satu atau tunggal. Ini juga melambangkan keesaan Tuhan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, menerapkan toleransi antar umat beragama. Dan yang ketiga, tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Yang keempat, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Pada sila kedua, Pancasila dilambangkan dengan rantai emas dengan latar belakang berwarna merah. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Simbol ini mengartikan antar kaum yang harus bersatu, bekerja sama sehingga kuat seperti rantai. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mana hukum, agama, dan lainnya. Yang kedua, saling mengedepankan toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat. Dan yang ketiga, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Yang keempat, berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Pada sila ketiga, sila ini dilambangkan dengan pohon beringin. Jenis pohon beringin adalah spesies pohon yang kuat, besar, dan berdaun rimbun. Pohon beringin diartikan sebagai tempat berteduh sekaligus bentuk persatuan masyarakat Indeara yang sangat beragam. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bangga menggunakan ibu atau bahasa Indonesia sebagai bangsa pergaulan sehari-hari. Yang kedua, melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat, bahasa, alat musik, dan lain-lainnya. Yang keempat, membantu keluarga, teman, dalam kerabat yang mengalami kesulitan. Pada sila keempat, melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. Keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui
oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Yang kedua, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. Dan yang ketiga, keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Dan pada sila kelima, terakhir, sila kelima Pancasila dilambangkan dengan padi dan kapas. Hal ini dilambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu panen dan sandaras. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengedepankan sikap adil antara sesama manusia. Yang kedua, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Dan yang ketiga, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongan. Baiklah, sampai di sinilah penjelasan saya tentang contoh Pancasila sebagai sumber etika dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.